Hai Sobat BPK Makassar, jumpa lagi dalam podcast BPK Makassar. Senang sekali rasanya hari ini hari yang sangat istimewa, tepatnya kita masih bersuah dan diberi kesehatan untuk bisa sharing bersama-sama di podcast BPK Makassar tentunya. Nah, bertepatan juga dengan masih bulan suci Ramadan tentunya, dan untuk hari ini sangat istimewa karena kita kedatangan bukan bintang tamu ya, tepatnya ini beliau sudah tidak asing lagi, dan mungkin topik yang akan kita bincangkan kali ini sangat menarik karena memang momennya juga sangat pas untuk kita sama-sama berbagi tentunya. Baik, saya akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Hai sahabat-sahabat BPK Makassar. Oke, baik. Kita masih bersama dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar tentunya, bersama dengan Bapak Dr. Imran Agus Nurali SPKO. Izin Pak. Oke, baik. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan masih puasa. Masya Allah. Tentunya Sama-sama masih ya. Iya betul Bapak, masih sama-sama puasa nih. Bapak nih kalau dilihat puasa tidak puasa ini tetap bugar ya Pak. Alhamdulillah. Iya, Yang baik. penting ngatur kita mengatur puasanya sesuai dengan ibadah, kemudian pekerjaan sehari-hari juga tetap berkualitas. Iya, tentunya aktivitas fisik juga masih tetap ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah itulah istimewa beliau. Aktivitas fisiknya masih tetap jalan dan makanya keseharian itu masih tetap bugar ya. Oh ya, jangan lupa ini kan kita dalam rangka mendekati Lebaran ya, mungkin Iya, betul. lagi sibuk-sibuknya Iya. persiapan sebagainya, kendaraan, terus Iya. juga secara fisik. Aha, Kemudian jangan lupa kita tetap masih bisa berpuasa, iya, tapi juga tanggal 6 April besok iya betul. ada hari khusus juga ya, Aha. tingkat dunia Wow, sebagai hari aktivitas fisik sedunia. wow, Tanggal aktivitas 6 April. 6 itu April mudah-mudahan tepatnya. menjadi menggugah kita, memotivasi kita tetap melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Iya, Ya, betul. apakah puasa atau tidak puasa, kemudian juga dalam suasana Lebaran itu jangan sampai lupa. Oh baik, betul. Karena memang sekarang kita lagi bulan puasa, nah ini lagi berdekatan dengan mudik tentunya ya Pak. Nah berbicara masalah aktivitas fisik, nah teman-teman atau Sobat BPK Makassar pada saat mudik memang tentunya harus selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan tentunya ya Ya. Pak. Oke baik, baik itu secara fisik, fisik yang sehat tentunya pada saat untuk mempersiapkan mudik untuk bertemu dengan keluarga. Baik. Nah, karena memang mudik adalah salah satu kebiasaan ataupun salah satu tradisi bagi seluruh masyarakat Indonesia menjelang Lebaran tentunya. Nah, makanya mudik itu membutuhkan harus ada energi tubuh yang kuat, sehat, makanya dibanding dengan aktivitas sehari-hari lainnya. Maka bukan hanya kita langsung pulang untuk bertemu dengan keluarga, kita harus tetap mempersiapkan kesehatan untuk menjelang hari Lebaran tersebut. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait mudik itu harus aktivitas atau harus fisik yang sehat? Gimana Pak? Ya, tentunya dalam persiapan perjalanan mudik ya, ini secara budaya, secara tradisi sebenarnya positif dari sisi kita tetap menjalin silaturahmi, Iya. ya bersama keluarga maupun juga pada saat kita masih kecil, teman kerabat sebagainya itu bisa dijalin pada saat mudik Lebaran ya. Betul. Apakah yang mudiknya berdekatan atau mungkin di tempat yang berjauhan ya. Iya, betul. Nah, disinilah yang diperlukan persiapan fisik ya. Iya. Kita sendiri maupun juga keluarga. Iya. Kemudian tetap berpuasa. Jangan lupa, sayang sekali kalau kita sibuk mudik kemudian puasanya kita tinggalkan. Batal gitu ya Pak. Batal sebagainya. Kemudian Oke. juga secara fisik kita harus tetap sehat ya. Iya, betul. Jadi yang awal dari persiapan fisik itu sebenarnya adalah pada saat kita tidak berpuasa di malam hari. Oh Ya, iya. tidak berpuasa di malam hari, mulai dari jam berbuka sampai ke sahur. Iya. Nanti terlepas perjalanan mudiknya atau apakah malam hari atau siang Siang hari, hari? karena itu kan biasanya harus berhitung Iya. waktu perjalanannya. Oh, baik. Kemudian ya saat-saat ini tentunya orang konsentrasinya persiapan berjalan ke daerahnya apakah Iya.
besok ya. Aha. Tapi di TV media kayaknya sudah mulai. Iya betul. Jadi memang hasilnya mengurangi kepadatan pada Iya, hari-hari puncak ya. iya betul. Jadi hari Sabtu besok karena ini hari kerja terakhir hari Iya, Jumat ya. iya. Mungkin orang akan mulai berjalan malam atau Mhm, besok mhm, Sabtu. mhm. Kemudian diharapkan pada ya saya rencananya kan lebaran oleh pemerintah ya. Iya, Tunggu hasil isbat tanggal 9 ya. iya betul. Tanggal 9 itu hari Selasa. Selasa. Seandainya Aha. lebaran Idul Fitri nanti pada hari Rabu tanggal 10, Iya, orang berharap kan bisa sholat id pada tanggal 10 di 10. tempat di daerahnya masing-masing. Betul. Nah ini sudah harus direncanakan ya Oh dari baik. sejak kita berbuka Mhm. di hari terakhir sebelum mulai berjalan itu ya. Oh baik. Jadi berbukanya ya berkualitas ya. Iya. Tetap Mhm. kita juga bisa menjalankan sholat tarawih, sholat wajib. Jadi berbuka itu Iya. bukan habis-habisan Iya betul. makan Balas ya. dendam ya Pak? Balas dendam ya. Sebenarnya kita mengatur ya saya sebut sebagai manajemen Iya. nutrisi dan pencernaan. Oh Ya. baik. Jadi apa yang kita makan Mhm. waktu berbuka itu sebaiknya jangan langsung minum es. Oh iya. Jadi yang hangat-hangat dulu karena kalau langsung minum es bisa nanti terjadi gangguan Oh tenggorokan. baik. Jadi kemudian dengan yang manis ya Aha. sedikit saja takjil misalkan. Iya. Kemudian kita lanjutkan sholat maghrib. Iya betul. Kemudian setelah sholat maghrib kita melanjutkan takjil tadi. Iya. Dan bagi saya tidak perlu langsung makan utama. Oh. Jadi makan utama memang sebaiknya setelah sholat Salat maghrib. isya dan tarawih. Oh Isya dan Ya, tarawih. jadi kurang lebih jam 8:30 Setengah gitu ya. 9. Aha. Jadi ini juga pencernaan kita kan harus jangan sampai kaget ya. Iya betul. Dia berpuasa 13-14 jam itu diisi sedikit-sedikit makanan. Oh baik. Jadi tidak langsung banyak nanti malah bisa gangguan pencernaan dan Pencernaan. akhirnya nggak jadi sholat tarawih dan juga jadi berat ya bawaannya. Ibadah terganggu ya Pak. Terganggu. Iya. Nah, itu yang malam sebelum itu harus berkualitas ya. Oh, baik. Cukup minum ya. Oh cukup minum. Cukup minum ya selama ini rata-rata sehari itu dalam kita tidak berpuasa pada malam hari sampai sahur Mhm. diusahakan bisa 8 gelas air Iya. kurang lebih 2 liter. Ah kurang lebih betul. Baik. Air. Bisa dari air minum sebaiknya banyak air putih ya. Iya. Kemudian sayur-sayuran dan juga buah-buahan Mhm. itu diperlukan selama kita tidak berpuasa. Oh baik. Ya, sesekali juga dikombinasi dengan susu. Oh baik. Ya susu juga diperlukan apalagi bagi yang muda-muda remaja dan lansia itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Kemudian ya beribadah malam hari Iya. dan pada saat sahur juga jangan sampai kita berlebihan juga. Oh Saya baik. sarankan sih Iya. makanan utama itu malam hari dan sahur itu ya kurang lebih setengah porsi Setengah dari porsi dari kebiasaan makan kita oh, sehari-hari yang iya, pada saat iya. tidak berpuasa. Heeh. Minum secukupnya tadi total itu 8 gelas Iya, minum ya. Mhm. Kemudian ya besoknya misalkan atau malamnya sudah harus jalan, tentunya kita harus persiapkan kendaraan. Iya. Apa Betul. kendaraannya umum atau kendaraan pribadi. Iya ya. betul. Bisa macam-macam, bisa juga ada yang walaupun sebenarnya tidak aman ya menggunakan sepeda motor di Iya. jalan dengan padat. Iya. Kan Tapi ada juga kadangnya Pak. masih ada masih ya. ada, Ya, betul. walaupun di situ harus menjaga keselamatan, Keselamatan, ya. faktor keselamatan. Jangan sampai karena mengejar waktu kemudian buru-buru yang baik. ngebut sebagainya. Baik. Iya betul. Itu kan nggak aman ya. Iya Di betul. samping kendaraan motornya atau mobil, ya kalau ada yang mungkin yang berkemampuan bisa menggunakan pesawat mungkin nggak masalah ya. Iya. Tapi justru kendaraan ini adalah kunci kedua ya setelah fisik kita, kunci kedua itu adalah kendaraan. Untuk faktor keselamatan. Faktor keselamatan, tata aturan untuk berkendaraan ya. Kita tidak usah buru-buru mengebut kemudian juga. Iya betul. Kemudian sudah disiapkan dari sisi BBM-nya Oh ya. iya. Dan jangan lupa, ini sering-sering kadang lupa adalah kartu tolnya. Oh iya Ya, betul. bagi pemudik yang di Jawa itu kan kartu tol itu jangan Iya. sampai harus terisi penuh Iya. full. Betul sampai sepanjang kita berangkat. perjalanan Jangan ya. sampai nanti terjadi gangguan karena Kelupaan ya untuk kelupaan kartu sehingga tol. banyak masalah. Iya betul. Itu saya rasa hal-hal yang utama dulu. Iya. Kemudian berkendara dengan selamat, dengan aman ya, tidak terburu-buru, tidak dikejar waktu.
Kemudian karena pada saat perjalanan misalkan pagi sudah mulai puasa, Iya betul. ya sudah Setelah mulai sahur. puasa, diusahakan sebaiknya memang kita beristirahat selama perjalanan. Di rest area biasanya ya Bisa Pak? di rest area, Aha. bisa di tempat-tempat apa, ya misalkan di masjid, Masjid, ya. betul. Ya ini di sini kan belum bisa makan ya, Oh belum? kecuali yang tidak berpuasa ya, Iya belum, kecuali belum. tidak berpuasa. Iya belum. Kemudian di masjid misalkan apakah Mhm. sholat duha Iya, atau pas ada saat sholat zuhur itu, iya. ya sebaiknya 3 sampai 4 jam sekali harus beristirahat. Istirahat. Tidak Oh, terus-terusan membawa kendaraan. oh betul Ya di itu. tempat yang Mhm, aman dan mhm. jangan lupa juga keamanan dari si dompet. Itu yang penting ya Pak, Itu itu keamanan isi itu dompet. modal kita selama Iya perjalanan. betul, heeh. Kan biasanya kalau dari perjalanan itu kan prepare-nya itu kan mulai dari, pada saat buka puasa, terus kemudian pada saat sahur juga. Nah, biasanya kan mudik ini bareng-barengan ya Pak? Ya, Ibu, bapak, kemudian ada anak misalnya atau kalaupun misalnya ada orang tua atau ada lansia ya, biasanya. Nah kalau untuk, perjalanan itu kan apakah, makanan juga itu pada saat sahur itu akan berefek nanti pada saat kita perjalanan? Biasanya kan ada yang ya, mabuk atau seperti apa? ya Gimana Pak? tentunya persiapan kalau mabuk ya sudah minum obat anti mabuk Mabuk. sebelumnya ya. Iya Ya, betul. perhitungkan itu Mhm. eh, 1-2 jam sebelum perjalanan sudah. Waktu sahur itu Waktu tadi, sahur, iya waktu betul. sahur ya. Eh, Jika perjalanan pagi ya ya. Pak? Heeh. Kemudian jangan lupa ya ini saya pernah mengalami karena Mhm. waktu itu mendadak ya. Mertua saya meninggal tapi Mhm. mendekati hari lebaran yang tadinya kita tidak rencana. Saya sendiri harus jadi saya 2 hari 2 malam itu dalam perjalanan. Ya Wow. buka ya sahur di Mhm. jalan ya. Mhm. Mhm. Sehingga alangkah baiknya dalam perjalanan kita belum tahu antisipasi nanti macet atau tidak. Iya. Ada makan, ada bekal. Oh Ada baik. bekal makanan Bekal dalam harus mobil. Ya itu pada dipersiapkan. saat kita berbuka atau pada saat kita sahur. Betul. Termasuk kecukupan air minum. Mhm. Mhm. BBM harus bisa terisi ya. Mhm. Mhm. Di sela-sela perjalanan Mhm. sempatkan BBM itu bisa terisi penuh. Jangan Oh baik. menunggu Mhm. kosong nanti antrinya malah lebih susah ya. Iya betul. Biasanya kan kalau pada saat mudik itu padat-padatnya ya Pak, biasa Ya. Ya macet. salah satu tempat istirahat yang bisa dimanfaatkan tuh di pom bensin. Iya betul. Ya, tempat SPBU kita SPB. bisa istirahat. Tapi jangan lupa khususnya bagi yang membawa kendaraan atau Iya. driver ya, Aha. apakah itu rental sebagainya, lakukan stretching. Iya betul. Lakukan stretching Stretching atau seperlunya, peregangan ya Pak? turun dari mobil Aha. kemudian peregangan ya. Mhm. Di samping itu kan bisa menghilangkan rasa ngantuk. Kalau ngantuk tidur Iya. di Iya. Iya. tempat apakah di rest Jangan area, dipaksakan ya jangan Pak? dipaksakan di Heeh, jalan. baik. Ya tidur kurang lebih 15 menit sebenarnya cukup. Kalau memang benar-benar masa ngantuk itu berkualitas. Mhm. Mhm. 15 Mhm. menit atau setengah jam. Mhm. Jangan terlalu lama ya, jangan Mhm. terlalu lama tidur nanti malah memulai badan kembali untuk jalan itu biasanya jadi lambat, Oh. responnya lambat Mhm. sebagainya. Jadi Mhm. Mhm. istirahat di mobil, kemudian Mhm. setelah atau Mhm. sebelum stretching tadi, Mhm. ya, Mhm. kemudian setelah ini bisa memulai kendaraan kembali. Ini hal-hal yang dalam rangka hari aktivitas fisik sedunia, Iya. apapun Betul. bisa kita lakukan dalam Iya. bentuk aktivitas fisik. Mhm. Mhm. Ya. Dalam keadaan kita bisa jalan berputar sebagainya. Iya, Ya. oke. Baik itu pun juga perlu dipersiapkan juga ya kalau misalnya si driver atau si pengemudi juga itu aktivitasnya fisiknya sebelum melakukan perjalanan itu juga Iya, tetap diperlukan. Jadi diperlukan. eh, apa ya, aliran darah itu bisa ke seluruh tubuh. Oh, Ya baik. kalau dengan kita menggerak-gerakkan badan ya. Mhm. Kalau posisi perjalanan kan statis Iya ya, betul, cuman duduk. mungkin 4 jam itu juga Iya. berbahaya Mhm. bagi orang-orang yang apalagi yang sudah lebih berumur ya. Iya. Aliran darahnya jadi lambat Mhm. sebagai karena Mhm. istirahat terus. Mhm. Itu bisa juga mengganggu terjadi gangguan pada pembuluh darah. Oke, Pembuluh darah baik. vena khususnya di Mhm. tungkai. Mhm. Mhm. Ya itu apalagi kalau punya diabetes sebagainya. Iya, betul. Jangan lupa tadi obat-obat pribadi, Iya. aturan minumnya tetap dijalankan ya. Iya.
Iya, baik. Oke, baik. Iya, memang, mudik itu memang sangat dinanti-nantikan ya, Pak. Ya, Persiapannya memang harus kudu sekarang kan lagi, belum persiapan mudik iya, tetapi kalau untuk persiapan pada sibuk untuk hunting baju baru misalnya atau persiapan apalagi kan, lebarannya di kampung ya seperti itu. Jadi ya, emang harus mempersiapkan, sedari, sebelum kita, start untuk, mudik atau pulang kampung seperti itu ya, Pak? ya. Oke. Itulah yang disebut sebagai budaya tradisi Indonesia yang Ah. bisa berdampak positif, tapi Iya. juga bisa berdampak negatif kalau Mhm. kita salah atau Mhm. tidak sesuai dengan yang kita terlalu berlebihan sebagainya. Iya betul, heeh, biasanya memang ya, akibat, kesibukan itu persiapan akhirnya nanti pada saat perjalanan ada gangguan kesehatan Iya, misalnya atau seperti apa sebelum, hari raya itu tiba iya. gitu. Nah, izin kalau misalnya, pada saat perjalanan itu, terkaitannya dengan, aktivitas fisik ini apa, tips-tips yang harus dilakukan seorang pemudik, pada saat ingin, melakukan perjalanan, Pak? Ya, tadi selain pada saat dia istirahat bisa melakukan stretching, Stretching baik. ya kemudian juga bisa eh, ya jalan sekitar di tempat Mhm, kita istirahat ya. mhm, Jadi tidak terus-menerus tidur mhm. sebagainya. Dan sebaiknya memang bagi pengemudi ini manfaatkan sarana kesehatan yang ada di Iya, tempat istirahat betul, ya. Misalkan heeh, mengukur heeh, tekanan darah, heeh, kalau ada keluhan bisa iya. Biasanya kan di bisa posko-posko konsultasi posko. iya, Itu heeh, waktu zaman saya di promosi kesehatan saya iya, harus mengunjungi hampir rest area kesiapan heeh, sarana kesehatan oleh teman-teman daerah, oleh iya betul, teman-teman dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas terlibat puskesmas, semua. iya betul, Apakah di satu ruangan tertentu atau mhm, ada juga di kendaraan mhm, sebagainya. Jadi mhm. manfaatkan itu Iya betul, untuk konsultasi ya. iya, Kemudian juga eh, selalu dengarkan ini melalui di radio atau di mmm, handphone ya mhm, mhm. kondisi perjalanan berikutnya. Oh baik. Apakah ada gangguan? Pernah terjadi Informasi lalu lintas gitu ya ya, Pak? informasi lalu lintas. Heeh. Pernah juga ada gangguan jembatan di apa itu namanya yang jembatan besar di Pekalongan. Mhm, Ya waktu itu roboh iya, sebelum mudik sehingga dia harus cari jalan lain, dialihkan gitu ya? dialihkan. Mhm, mhm, Hanya karena informasinya mungkin dia tidak dapatkan, mhm. akhirnya numpuk di tempat paling. Iya betul, Karena banyak jalan yang bisa mhm, dia mau ke mhm, arah mana. mhm, Jadi mhm, selalu manfaatkan informasi-informasi mhm, terkini ya mhm, dari perjalanan lalu lintas mhm, tadi. mhm, Itu iya, menurut saya tetap aktivitas tadi mhm, walaupun tidak sampai karena kan dalam bulan puasa aktivitas yang olahraga yang terbaik itu pada saat sore hari sore hari, betul, mendekati buka mhm, puasa itu iya, sebenarnya membangkitkan energi kita mhm, yang dari gula itu sudah habis dalam pembuluh darah iya, sehingga penggunaan energi dengan pembakaran lemak. mhm, Ya pembakaran lemak yang ini sebenarnya baik bagi yang punya program diet ya. iya betul, Jadi lemak itu dibakar dijadikan gula sehingga dijadikan energi terbaru. mhm, Saya mhm, rasa itu hal-hal yang kalau terbiasa berolahraga mhm, sebaiknya pada saat sore hari. mhm, Ya, ya mhm, tidak harus olahraga berat tapi yang ringan-ringan ringan-ringan saja saja, ya heeh, seperti mhm, senam kalau mungkin sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi iya, senam di handphone ya iya, diikuti aja. betul, Kalau mhm. memang perjalanan pada saat itu belum sampai masih pada sore hari. Iya betul Ya, dan perjalanannya panjang ya jalan gitu ya, panjang. heeh. Gimana nih Pak, apa mudik atau gimana nih? Alhamdulillah saya insya Allah akan mudiknya lebarannya di Makassar. Wow alhamdulillah Makassar, berarti keluarga Istri saya dan anak nanti akan datang bergabung? dari Iya, Jakarta ah hah, hari Sabtu besok. wow, Kita coba akan merasakan mudik di Sulawesi Selatan ya. iya betul, Tentunya dengan mengunjungi mudah-mudahan bisa silaturahmi dengan teman-teman dari BPPK Makassar yang berada di kota lain. iya betul, oh Mudah-mudahan berarti akan kita roadshow nih Pak, bisa oke. ya menikmati, Iya betul, betul. perjalanan dengan sehat dan aman tentunya. Aman tentunya, baik. Nah, adakah ucapan, buat sobat BPK Makassar menjelang lebaran nih? Kebetulan ini adalah podcast terakhir kita di sesi, bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan. Iya, baik. Ya, saya rasa kata kunci tadi jaga fisik kita, Mhm, ya, tetap berpuasa, beribadah ya, mhm, seoptimal mungkin mhm, dalam persiapan mudik tadi. mhm. Kemudian kita bukan hanya sendiri tapi juga dengan keluarga kita. Iya, Ya, kemudian tentunya
bagi yang sakit flu sebagainya gunakan masker. Oh, Ya, tetap itu aturan-aturan supaya tidak menularkan kepada orang lain ya. iya. Kemudian cuci tangan pakai sabun kalau Mhm, memang kita di perjalanan pada saat berbuka atau pada saat sahur. mhm, Ya. mhm. Gunakan bekal tetap ada di dalam mobil karena suatu situasi macet kadang-kadang juga tidak bisa kita perhitungkan ya. Mhm, mhm. Itu siapkan fisik, kemudian persiapkan kendaraan, Iya. ya, kemudian informasi-informasi selama perjalanan harus tetap diperhatikan. Oke, Jadi baik. itu yang saya rasa adalah mudik secara sehat dan aman. Aman, betul sekali. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ya, dalam keadaan yang sama. Kita harus berhitung sama seperti perjalanan berangkat. Pada Iya, saat perjalanan pulang pun persiapannya kurang lebih sama. sama. Iya. Ya. Karena iya ya betul Jadi betul betul. mudah-mudahan dampak dari mudik ini dampak yang positif untuk bersilaturahmi. Iya. Ya, juga ada dampak ekonomi. Iya, betul. Ya, jadi pembawaan dari bekal ekonomi dari kota-kota besar ke Mhm. daerah itu kan ada manfaatkan untuk misalkan membeli oleh-oleh atau Iya. souvenir dan sebagainya yang UMKM UMKM betul. ya, makan di sana juga itu membangkitkan ekonomi secara Iya. secara nasional ya. Iya, pendapatan daerah ya. Pendapatan Daerah daerah mudik kita Kita masing-masing. membagi rezeki kita. Iya betul. Baik, sangat seru sekali untuk perbincangan kita karena memang adalah, bulan suci Ramadan, mudik yang dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya sobat, BPK Makassar juga, pasti akan pada mudik nih nanti, heeh. Lumayan ya Pak 10 hari lamanya Itulah. libur Jangan nasional. lupa pulangnya itu jangan pas besoknya mau kerja itu nanti kita fisik Iya. kita masih terlalu lelah. Kalau bisa sempatkan sehari itu di rumah kita kembali. Oh baik, sebelum masuk beristirahat kerja. dulu sejenak ya sebelum kita beraktivitas kembali. Baik, dan itulah tadi teman-teman Sobat BPK Makassar, terima kasih Dok atas sharing dan masukannya. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kami diskusikan atau sharing bersama dengan Sobat BPK Makassar. Nanti masih ada sesi selanjutnya ya. Pokoknya Izinkan saya aha, mengucapkan taqabbalallahu minna wa ya. minkum. Mhm, Taqabbal ya karim. mhm. Mohon maaf Lahir dan batin. dan mudah-mudahan lebaran ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik. Terima kasih kembali kami ucapkan. Baik, Sobat BPK Makassar, demikianlah tadi mudik Lebaran yang sehat dan aman tentunya. Dan harapannya kami adalah pada saat mudik itu badan sehat, mudik pun selamat. Ya, untuk semua seluruh masyarakat Indonesia dan Sobat BPK Makassar pada khususnya. Baik, terima Ya. kasih kembali Baik, kami terima kasih, Mbak ucapkan. Vici. Iya, nanti sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan, Dok, untuk sharing-sharing sesi berikutnya. Baik, sekian untuk Sobat BPK Makassar. Sampai jumpa di season berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat Indonesia.